Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah dunia yang selalu berubah. Kita boleh mempunyai firman Allah yang kekal dan janji-janji Tuhan yang pasti di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak terombang-ambing di tengah-tengah dunia ini tanpa pegangan. Tetapi kita bisa berpegang kepada janji firman Tuhan. Saudara, itulah yang menguatkan hati kita, dan itulah yang membuat hidup kita selalu optimis dan penuh semangat dan penuh sukacita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah perbedaan perkataan manusia dengan perkataan Tuhan? Saudara, bedanya adalah perkataan Tuhan itu pasti benar. Yang kedua, perkataan Tuhan itu pasti baik. Dan perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Tidak demikian dengan perkataan manusia, bukan? Perkataan manusia tidak selalu benar. Tidak selalu baik. Dan tidak pasti. Karena ada kalanya manusia itu sendiri tidak punya integritas untuk menggenapi apa yang dia katakan. Atau manusia itu tidak punya kedaulatan untuk memastikan setiap perkataannya bisa terjadi. Saudara, ada kalanya kita mendengar pengajaran-pengajaran bahwa perkataan manusia itu berkuasa. Sehingga apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Saudara, keyakinan seperti ini adalah mengingkari bahwa kita ini hanya manusia yang terbatas dan tidak memiliki kedaulatan yang mutlak. Juga kita mengingkari bahwa apa yang kita inginkan tidak selalu sama dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perkataan kita tidak sama dengan perkataan Tuhan. Namun hendaklah perkataan kita sebagai orang percaya adalah perkataan yang benar, yang baik, dan memuliakan Tuhan. Karena setiap perkataan yang kita katakan, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 4, ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus ada banyak melakukan pelayanan, mengajar banyak orang. Dan bagaimana Tuhan Yesus mengajar dan isi pengajarannya sangat memberikan dampak yang besar bagi orang yang mendengarkannya. Sehingga orang-orang berkata bahwa pengajarannya penuh dengan kuasa. Bahkan di bagian lain dikatakan bahwa pengajarannya tidak sama dengan guru-guru yang ada pada zaman itu. Dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, ternyata Yesus bukan saja mengajar dengan penuh kuasa, tetapi perkataannya, perkataan yang penuh kuasa, terlihat ketika ia berhadapan dengan si jahat. Saudara, biarlah perkataan Tuhan Yesus itulah yang selalu kita dengarkan
Karena perkataan itu iya dan amin. Dan kita boleh mengalami kehadiran Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, saudara, perkataan Tuhan Yesus itu penuh kuasa dan berotoritas di atas segala sesuatu. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Ayat 36. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, setidaknya kita berjumpa dengan respons daripada orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Responsnya adalah takjub. Saudara, mereka adalah orang-orang Yahudi yang juga mungkin sering mendengar pengajaran para rabi yang banyak di antara orang Yahudi. Namun ketika mereka mendengar bagaimana Yesus mengajar, mereka menjadi takjub. Dan Alkitab berkata bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Atau dengan kata lain, perkataan Tuhan Yesus penuh kuasa. Bukan saja ketika dia mengajar, namun kuasa dari perkataan Tuhan Yesus itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan roh-roh jahat, maka roh-roh jahat harus taat kepada perkataan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah saudara, orang-orang di sekitar yang menyaksikan peristiwa ini mengatakan alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi respons daripada orang-orang yang menyaksikan Tuhan Yesus tentang perkataannya dan kenyataan bagaimana perkataan Yesus itu penuh dengan kuasa dan melaksanakan apa yang Yesus katakan? Mengingatkan kita kepada firman Tuhan dalam perjanjian lama. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan demikian oleh firman Allah. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan ia bukan sekedar seorang rabi atau seorang guru. Dia lebih daripada itu. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Mesias, anak Allah. Sehingga tutur katanya adalah tutur kata yang penuh kuasa dan pasti terjadi. Karena kita tahu perbuatan Tuhan dan perkataan Tuhan itu memiliki kesetaraan. Sebagaimana perbuatan Tuhan pasti terjadi dengan perbuatannya, demikian juga dengan perkataan Tuhan pasti terjadi sesuai perkataannya. Ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 1, maka Allah menciptakan banyak hal dengan perkataannya. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan kali ini ketika kita baca dari firman Allah, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya sebagaimana kitab Kejadian pasal 1. Apa yang Yesus katakan, itu pun terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengetahui perkataan Tuhan atau firman Tuhan dapat dipercaya dan firman Tuhan penuh kuasa dan janji Tuhan dapat dipegang dan firman Allah penuh otoritas bahkan terhadap kuasa-kuasa jahat. Oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya,
Mari kita merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, memegang firman Tuhan, dan percaya kepada firman Allah. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Karena pada musimnya, dia akan berbuah. Bukan karena kehebatan dia. Tetapi firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Firman Tuhan berkata, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Saudara, menarik sekali apa yang dikatakan Yesus kepada setan. Yaitu diam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kesempatan kepada setan di dalam segala hal. Saudara, ini mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus mau mengajar kita agar kita tidak memberikan kesempatan kepada setan. Betapapun bagusnya perkataannya, betapapun indahnya perkataannya, betapapun manisnya janjinya, Yesus berkata, diam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, si jahat tahu siapa Yesus. Si jahat mengatakan, engkau yang kudus dari Allah. Yang kudus itu berbicara tentang keilahian Yesus. Karena perjanjian lama ketika bicara yang kudus berbicara tentang Allah. Sehingga orang memanggil yang kudus itu adalah memanggil Allah. Tetapi yang kudus juga berbicara tentang Mesias. Meskipun setan itu mengenal siapa Yesus, namun Yesus tidak tergantung kepada kesaksian setan. Bahkan Yesus menyuruh setan untuk diam, tidak berkata-kata. Saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis dari semula adalah bapa pendusta. Tidak ada yang baik di dalam diri iblis. Karena iblis selalu beroposisi dengan Allah. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Disitulah iblis tahu. Sehingga dia berkata, engkau datang hendak membinasakan kami? Saudara, firman Allah di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara, manusia telah dibelenggu, dikuasai oleh si jahat. Dan manusia telah dibelenggu oleh kuasa dosa. Sehingga manusia tidak sanggup melepaskan dirinya. Sehingga saudara, ketika kita berbicara tentang free will, kehendak bebas, apakah ada kehendak bebas yang mutlak di dalam diri manusia? Tidak ada. Manusia telah menjadi budak. Dia mau tidak mau harus mengikuti kedagingannya. Dan dia di dalam pengaruh kuasa si jahat. Oleh karena itu saudara, mengapa Allah mengutus Mesias? Mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia yang tidak berdaya. Untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa.
dan untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Sehingga orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah menang di dalam Kristus. Orang-orang percaya tidak lagi dimiliki oleh kuasa-kuasa si jahat. Tetapi orang-orang percaya sudah menjadi milik Kristus. Oleh karena itu, saudara, sepatutnya kita tidak mendengarkan bujukan, nasihat, janji, pengharapan yang iblis tawarkan kepada kita. Jikalau kita mengikutinya, kita terjebak untuk terikat kembali oleh dia. Kita sudah menang. Yang patut kita lakukan adalah kita melayani Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, menuruti firman Allah, mengasihi Tuhan, memegang janji-janji Tuhan, dan percaya hidup kita, masa depan kita, ada di dalam rencana Tuhan yang mulia itu. Perkataan Yesus, perkataan yang dapat dipercaya, karena dia adalah anak Allah itu sendiri. Mari kita selalu memegang firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur melalui bagian firman-Mu kami mengenal siapa Yesus. Melalui firman-Mu kami mengenal seberapa kuasa perkataan Tuhan. Sehingga membangkitkan iman kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah menang di dalam Kristus. Iblis tidak lagi sanggup menguasainya. Karena Engkau datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan si iblis. Tuhan tolong kami, ketika kami mengenal Engkau, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh memegang janji firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami boleh melayani Tuhan adalah hal yang sangat berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.